Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fi darain. Babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin ila an qala bi ilai qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala sami'tu Anasan qala dzukira li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'az man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah qala ala ubashirun nasa qala la inni akhafu ay yattakilu. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Musaddad. Sayyidina Anas, khadimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk surga. Itu tok syaratnya. Mati gak menyekutukan Allah, masuk surga. Tak usah ditambah-tambah, tak lebih tak kurang. Mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu tok. Nah, kemudian mendengar itu, kala Sayyidina Anas berkata, ala ubashirun nasa qala la. Kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, apa aku kasih tahu ke orang-orang semua ini? Aku kasih mereka kabar gembira nih, bahwa siapa yang mati enggak syirik, maka dia mesti masuk surga. Kata Rasulullah, jangan. Ini nih maksudnya apa? Kemarin kita sudah membahas, ini bab menerangkan bahwa ilmu itu tidak semuanya diberikan kepada semua orang. Lihat orangnya. Ini pasnya ini pasnya ini pasnya sini. Kata Sayyidina Ali, hadisun nasa biqadri uqulim, berbicara dengan orang sesuai dengan akal mereka. Jadi ketika Rasulullah ini bilang dengan Sayyidina Anas, nah, kemudian Sayyidina Anas bilang, ya Rasulullah, ini aku kasih tahu semua orang. Lah, kata Rasul, jangan. Kenapa enggak boleh? Qala la inni ahu ayat takilu. Kata Rasul, tidak, jangan kau kasih tahu, karena aku khawatir mereka nanti hanya pasrah saja. Allah, pokoknya aku tak sekutukan Allah, tak pakai sholat, tak pakai haji, tak pakai zakat, tak pakai puasa, masuk surga aku, penting aku tak syirik. Ini orang yang tidak faham. Makanya Rasulullah melarang ke ini, jangan semua orang nih, jangan pilih-pilih. Kena orang nih suka mabuk, suka apa, aku sementing aku tak nyembah selain Allah, selesai aku mati masuk surga. Ini hadisnya nih gitu. Makanya maksudnya bab ini menerangkan, Imam Bukhari mengatakan bahwa kita ketika menyampaikan ilmu kepada seorang itu tengok orangnya dulu. Ini tak orang awam kasih ilmu tasawuf kelas tinggi, kata apa ini, syirik semua, bid'ah semuanya ini. Kau di mana? Ini di mana? Salah menyampaikan ilmunya itu salah. Tengok. Nah, tidak, orang masih awam sekali dikasih ilmu kelas tinggi, SD belum tamat dan belajar kuliah, mana paham? Tak paham. Jadi sesuaikan dengan kemampuan orangnya. Jadi banyak diantaranya kadang-kadang orang itu menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Kata hikmah mengatakan, an-nasu ada jahilu, orang itu akan menjadi musuh apa yang dia tidak ketahui. Kalau dia tak tahu, dia bilang masih salah. Apa nih? Padahal dia yang bodoh, dia tak tahu. Tapi itu sudah tabiat orang ini, dia akan ingkar terhadap sesuatu yang dia tak tahu. Dia bilang, setahu aku gini. Iya, setahu kau gitu, karena kau tak tahu lah, makanya kau salahkan dia. Banyak yang gitu, dia tak tahu, tapi semua ilmu itu harus cocok dengan ilmu dia. Maksudnya padahal dia tak tahu itu, tapi dia ikut salahkan, padahal dia yang tak tahu. Nah itu. Jadi ketika kita berbeda dengan orang lain, bisa jadi orang tuh yang tak tahu dia salah, bisa jadi kita yang tak tahu belum tahu ilmunya mereka. Itu antaranya begitu. Jadi apa namanya itu, bijaksana, jangan asal saja. Ini contoh Rasulullah, tengok nih. Nah, jadi enggak semuanya kita sampaikan kepada semua orang. Makanya ketika
uh, Sunan Ampel. Sunan Ampel ingin menurunkan ilmunya kepada Sunan Giri kalau tak salah ya. Itu di tengah laut. Di tengah laut supaya yang lain ini tak boleh dengar. Karena sesuailah dengan ilmunya yang mau disampaikan. Ternyata di situ ada Siti Jenar. Siti itu artinya bahasa Jawa. Siti itu bahasa Jawa artinya tanah. Jangan salah. Jenar itu artinya cacing. Kalau orang sini bilang pumpun yang untuk mancing tuh. Tuh. Siti itu bukan Siti Zulaiha, bukan. Siti itu artinya tanah, jenar itu artinya cacing. Karena dia tuh dengan ilmunya dia bisa merubah diri menjadi cacing. Perahu itu berlubang, ditampal pakai tanah. Dia masuk di situ. Jadi ikutlah mendengar ilmu yang diturunkan oleh Sunan Ampel. Akhirnya jadi salah paham. Sampai sekarang ada istilahnya ma'ruf pengikutnya Siti Jenar kan gitu. Itu karena prosesnya seperti itu di antaranya. Jadi man khasabil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Jadi bab menerangkan tentang kekhususan satu ilmu untuk satu kaum dan tidak disampaikan kepada yang lain, dikhawatirkan mereka tidak faham jadi gagal faham. Itu masalahnya. Babul haya fil ilmi. Bab menerangkan tentang malu di dalam ilmu. Qala Mujahid la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Kata Sayyidina Imam Mujahid, tidak bisa belajar ilmu satu orang yang pemalu, dua mustakbir orang yang sombong. Dua orang itu tak bisa dia belajar. Dia tak akan mendapatkan ilmu. Satu orang pemalu, satu orang sombong. Orang sombong datang kami, siapa tuh? Apa tuh? Anak baru kemarin. Itu ketiga begitu, dia tidak akan mendapatkan keberkahan sama sekali, dia tidak akan dapat. Orang menuntut ilmu ini ibaratnya semacam yang datang ini ibaratnya gelas, yang didatang ini ibaratnya ceret. Kalau ceret gelas ini nak air, tentu dia harus tentunya lebih bawah daripada ceret. Kalau dia tahu lebih tinggi, macam mana air itu nak masuk? Itu falsafahnya begitu. Makanya tidak akan mendapatkan ilmu. Nomor satu orang yang pemalu, nomor dua orang yang mutakabir, yaitu orang yang sombong. Mutakabir orang yang sombong. Orang sombong tak akan didapat ilmu, tak adalah cerita. Apalagi datang cuma nak debat aja, ngetes ilmunya ustaz. Hebat kau tak akan dapat keberkahan ilmu sama sekali. Ini ke Imam Mujahid yang mengatakan, wa qalat Aisyatu ni'man nisa'i nisaul ansar lam yamna'unnal haya ay yatafaqqahna fid-din. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagus-bagus perempuan itu adalah perempuan-perempuannya kaum Ansar. Wanita-wanita Madinah, kaum Ansar itu sebagus-bagusnya perempuan. Kata Sayyidah Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ya, istri baginda Rasulullah SAW, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebagus-bagus perempuan itu nisa Ansar. Kenapa sih kok bisa sebagus-bagusnya? Kata beliau nih, lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fid-din. Rasa malu mereka itu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Perempuan ini kan pemalu tuh, nak tanya malu, balik tetap tak paham. Dia datang pergi masjid taklim, bawa soal di belakang dia. 1, 2, 3 aku nak tanya sama ustaz nanti. Sampai di sana, malu. Balik tak ada dapat ilmu dia. Kenapa? Itu persoalan 4 pertanyaan tuh tak ada yang benar. Sana kan nak tanya malu. Tanya saja. Ini wanita yang maksudnya malu tuh bagus tapi pada tempatnya. Malu tidak pada tempatnya. Kalau masalah bertanya di dalam menuntut ilmu tak boleh malu.
Ini Sayyidah Aisyah begitu dia memuji para wanita-wanita Ansar karena mereka bahasanya Sayyidah Aisyah lam yamna'hunnal haya ayyafqahna yatafaqahna fiddin. Rasa malu itu tidak mencegah mereka untuk memperdalam ilmu agama. Jadi orang ini kalau udah pemalu betul susah. Ditanya tak jawab. Saking pemalu ini ustadznya nanya masalah ilmu tak jawab. Suruh nanya tak mau nanya. Dah faham diam. Nak bilang tidak malu, nak bilang paham belum paham, akhirnya balik tak dapat ilmu. Ini dua ini. Jadi siapa yang kepengen sukses di dalam menuntut ilmu, jangan malu, jangan sombong. Itu dua syaratnya. Murid kok sombong, tak ada cerita lah. Tak ada cerita. Dia tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Tak ada cerita. Iblis kan sombong penyakitnya pertama itu. Nah, iblis kan penyakitnya sombong. Kemudian hadis yang pertama bi'ilai qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham an abihi an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqqi fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma' faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha faqalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'atu qala na'am taribat yaminuk fabima yusbihuha waladuha. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Muhammad bin Salam. Ada satu cerita Sayyidah Ummu Salamah berkata ada seorang datang kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu di dalam kebenaran. Jadi maksudnya Ummu Sulaim ini datang nak tanya, dia perempuan, katanya Allah itu tidak malu di dalam kebenaran, maka aku juga tak mau malu, aku nak tanya sesuatu. Kemudian apa kata Ummu Sulaim? Fahal 'alal mar'ati min ghusin idza talamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah wajib bagi seorang perempuan wajib mandi ketika dia mimpi basah, bukan mimpi basah, mimpi berhubungan badan, ya, mimpi berhubungan badan. Jadi kan tanya ini kan hal yang agak macam mana begitu. Nah, tetapi dia terpaksa bertanya. Tapi kita sambung nanti bagaimana jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.